Jadi ada strategi orang juga yang dikasih satu item dibanding murah sekali supaya orang image-nya murah. Padahal enggak, yang lainnya dipukul mau mahal. So, hello Elevate Squad. Welcome back again di channelnya Elevate ID. Bersama aku Franky Kanugroho dan sekarang ini kita ada di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. So, buat teman-teman yang kreatif juga nih, pasti nggak asing banget dengan berbagai macam aplikasi yang menerjemahkan kekreativitasan kalian. Dan tentunya bagi teman-teman kreatif biasanya hal-hal yang mengekspresikan kreativitas itu diterjemahkan dengan printing, cetak kayak gitu kan. Dan itu sudah bukan hal yang baru sebenarnya ya. Dan kali ini di Ruang Kreatif di Elevate ID kedatangan seorang tamu spesial. Dan dia adalah seorang pemilik dari percetakan yang sudah berdiri sejak 1976 men. Sudah 46 tahun. Wow. 45 tahun ya, 45 tahun ya. Jadi ini sudah mendekati usia tahun emas nih ya. Dan ini bukan hal yang sepele. Dan tanpa memperpanjang lagi kita yuk kenalan dengan Bro Andre ini. Oke. Halo bro, apa kabar? Apa kabar Frank? Silahkan memperkenalkan diri dulu. Nah, ya. Nama saya Andre Silvanus. Saya dari Ramayana Printing, Surabaya. Yes. Tempat printingnya namanya Ramayana. Dan buat teman-teman kreatif, apalagi di Surabaya yang belum pernah dengar Ramayana itu kelihatannya hampir nggak mungkin ceritanya. Karena Ramayana ini, bagi aku entah ya kita ngomong terbesar atau enggak, tapi kalau bagi aku pribadi Ramayana ini most respectful printing company kalau bagi aku. Karena ya nice ya. Yeah. Karena bagi Elevate sendiri biasanya kalau kita memerlukan kondisi yang benar-benar baik untuk sebuah printing, kualitasnya bisa oke, kecepatannya bisa dipegang. Pokoknya di hal-hal yang dimana printing semua lainnya nggak bisa, Ramayana bisa men. Ini menarik banget ya. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol banyak sama bosnya sendiri. Wah. So, Bro Andre, sebenarnya kalau kita melihat perjalanan Ramayana ini ya sudah dari segitu jauh umurnya nih. Ini sebenarnya waktu itu gimana sih? Waktu itu ini kan berarti Bro Andre ini kan generasi kedua ya? Kedua. Nah, boleh dong Bro cerita sedikit tentang perjalanannya Ramayana ini hingga sekarang ini gimana sih? Oh, kita kan dari awal tuh sebenarnya orang tua saya itu kerjanya mebel. Oh, kerjanya jauh mebel. Ya? Jauh. Mebel. Kerja mebel dulu kita pertama kali. Saya belum lahir kan, saya lahir tahun 80-an. Jadi kerja mebel awal-awalnya terus ada kerja cocokan kayak misalnya pegawai keluar sampai akhirnya mebelnya berantakan, terus akhirnya kerja mulai mesin fotokopi satu, itu jual alat tulis gitu. Jadi awalnya ini pada waktu itu memang belum ada printing ya, mesin fotokopi pada waktu itu. Mesin fotokopi sama itu jual alat tulis ATK. Jual ATK. Nah pada waktu itu ngawalinya gimana? Maksudnya kenapa mereka bisa tiba-tiba ke dunia itu ya dari mebel gitu ya? Apakah pada waktu itu yang ngetrend juga pada waktu itu mungkin ya? Belum kayaknya waktu itu, soalnya di zaman itu ini cerita papa saya belum lahir kan, cerita papa saya itu kayak mereka masih orang ketiga di sana fotokopian di sepanjang jalan Dharmawangsa ya. Dharmawangsa ya. Kemarin kan Dharmawangsa kan sekarang kan banyak fotokopian di mana-mana gitu. Waktu zaman itu masih cuma ada 3. Dulu ya. Jadi memang pada waktu itu even aku pun belum lahir tuh. Iya, 76 ya. Dan itu umur panjang banget. Dan ini pada waktu itu papa mama ya. Iya, waktu mama, itu ya. betul. Jadi mengembangkan bisnis itu sampai akhirnya jatuh. Wah, bukan jatuh ya. Mungkin sampai saat ini juga masih ikut juga ya. Ikut keputusan besar. Jadi kalau biasanya aku tanya itu ya sama teman-teman yang lanjutin bisnisnya orang tua. Karena teman-teman mesti tahu nih, ngelanjutin bisnis orang tua itu
nggak gampang loh, Iya. nggak gampang. Jadi jangan dikira terus enak-enakan Iya. kayak gitu. Nah, pertanyaanku ini, bro, pernahkah sebenarnya kepikiran nggak sih waktu itu bercita-cita meneruskan usaha orang tua sebenarnya? Enggak. Oh, nah ini menarik nih. Enggak. Kalau kita anak muda Terus, kan pasti tertantang kan dari awal. Terus, Pengen membuktikan diri, kita kepingin kerja ini, kerja itu, kerja sembarang karir. Yap. Ya saya cobain juga sih kerja-kerja macam-macam, tapi ternyata ya kembali lagi yang cocok sama kita ya ternyata ini gitu. Jadi saya terusin ini. Awalnya enggak, awalnya kita coba macam-macam kerjaan. Gitu. Mulai tahun berapa tuh, bro? Berarti apa? Habis lulus kuliah ya. Habis lulus kuliah, which is Kan aku tahun tahun 2010-an, 2010. 2010. Iya, 10 ke atas. Dan apakah pada waktu itu udah langsung fit in sama bisnisnya? Enggak. Jadi waktu itu saya nyoba bisnis lain-lain dulu. Terus saya sempat ngajar part time di kampus. Oke. 2 tahun lah, 2 tahunan. Terus baru saya konsen di Ramayana 2012-an kurang lebih. Kenapa harus konsen di sana? Apakah didaulat nih sih kelihatannya sama papa mama atau gimana nih? Agak sedikit desperate waktu itu. Oh, Kok oke. nyoba-nyoba yang lain nggak bisa gitu. Oke. Kalau ke printing ada aja kerjaannya gitu. Maksudnya masih bisa handle orang, kerjaan masuk gitu. Jadi akhirnya ya saya lanjutin aja lah wis. Saya nerusin lagi gitu. Oke. Karena waktu itu ada Koko kan, Koko yang nerusin. Jadi Koko sampai sekarang juga Masih. ikut ngurusin. Iya masih. Bagi tugasnya gimana nih, Bu? Dari klien aja sih. Jadi kliennya kita bagi, kliennya dia sama klien saya gitu. Jadi sama Koko ini kelihatannya kayak kalau kita ngomong tuh account eksekutif, jadi nangkanin accountnya sendiri-sendiri gitu Sendiri, ya. ya. Oke. Jadi kalau siapa handle kliennya dia, saya handle klien saya sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ngelanjutin pada waktu itu sudah di tahun itu berarti sudah go dengan bisnis printing kan ya? Iya. Mulai tahun berapa sih sebenarnya printingnya ini? Sebetulnya Bergerak dari fotokopi ya? seingat saya dari fotokopi. Jadi dulu awal-awal kan di Surabaya sedikit yang main warna ya. Tahun 93, 94-an saya masih kecil. Itu mama saya udah main inkjet. Jadi waktu itu belum ada orang masih fotokopian, mama saya itu main inkjet. Oke, masih barang mewah pada waktu itu Waktu ya? itu masih itu belum ada orang main warna. Jadi mama saya main inkjet kecil gitu portable. Terus zaman itu belum ada suntikan. Oke. Mama saya udah nyuntik. Wih, luar Nggak tahu biasa. gimana caranya. Saya masih kecil. Saya kecil malam-malam itu mama tuh nyuntik gitu. Nyuntik tintanya disuntik terus dikasih apa? Lem tembak itu ditembak Iya, lagi iya. gitu. Nah kalau habis pokoknya habis malam dibawa ke rumah disuntikin ditembak. Waktu itu belum ada orang main itu. Setahuku waktu itu masih fotokopian semua hitam putih. Jadi waktu itu kita awal-awal udah main warna tahun 90 lebih. Termasuk pelopor juga. Nah, apakah yang di deretan di Jalan Dharma Wangsa itu juga main ke arah sana juga? Belum kalau waktu itu. Jadi sampai sekarang kan mereka barusan main yang kayak gituan yang injetan warna. Tapi waktu itu zaman itu nggak ada, belum. Jadi termasuk pelopor, termasuk yang pertama kali juga kelihatannya nih. Ya kalau pertama kita sih nggak bisa klaim ya, cuma awal-awal lah. Awal-awal warna masuk dari injet itu kita udah main. Oke. Nah, menariknya nih, kalau kita bicara soal Ramayana, terkenalnya itu memang kualitas nomor 1. Jadi dibandingin dengan yang mana-mana tempat ya, kualitas memang nomor 1. Terutama kalau kita ngomong teman-teman kreatif, para desainer yang istilahnya sensitif terhadap ketepatan warna. Nah, Ramayana ini jagonya. Nah, kok bisa Ramayana ini seperti ini gimana, Bro? Ya itu kalau kita sih berprinsip gini ya, susah. Kalau kita orang Surabaya mesti mintanya kan mahal, murah, cepet, bagus. Ya. Tapi itu kan susah gitu. Susah, jadi masih ada yang berkorban gitu. Jadi akhirnya kalau kita sih kita bisa usahain sebagus mungkin, kita bisa usahain secepat mungkin. Tapi mungkin harga mungkin relatif ya. Kita bilang mahal yang relatif gitu, menurut saya relatif. Nah, ini yang menarik karena sebenarnya kalau Ramayana ini bisa dibilang yang termahal di Surabaya. Dan Iya. malah bangga kan sebenarnya disebut seperti itu. Ya itu kayak koin mata uang lah. Kadang-kadang bangga, kadang-kadang juga jadi beban. Cuma gini, sebetulnya mahal murah itu kalau menurut saya itu relatif. Oke. Jadi sebetulnya itu kita jangan lihat mahal murah tapi berguna atau enggak gitu. Jadi misalnya kayak anggap aja kita beli aqua air mineral di warung atau di toko swalayan harganya misalnya 3.000 gitu. Nah sekarang kita ke hotel kita beli aqua mungkin 15.000, mungkin 20.000 jauh biasanya. Tapi kenapa kok orang-orang nggak komplain kalau di hotel harganya segitu? Padahal sama produknya air. Jadi menurut saya yang penting itu value. Jadi dia itu membeli value gitu. Jadi sama kayak kita juga berusaha
menciptakan value. Jadi orang itu beli bukan mahal murah tapi dia kerasa ini worth it. Iya. Gitu. Ini yang menarik karena bagi kita value yang tadi diberikan itu berarti kita ngomong dari ketepatan dan kecepatan. Ya. Ya. Jadi seringkali kalau kita bicara soal di dunia kreatif ini kita sering mengenal namanya deadline. Dan so far even sampai kemarin yang terakhir itu kita butuh cetak community profile pada waktu itu, bro, yang oren-oren itu. Iya. Jadi pada waktu itu di mana tempat-tempat lain itu nggak ada yang bisa, Ramayana bisa. Dan kalau kita ngomong kualitas ini yang kalau kita bicara, kalau kadang-kadang pasti teman-teman kalau pernah nyoba ngeprint di tempat lain ya, di Ramayana ini kalau terjadi warna nggak tepat langsung diganti. Iya. Oh, ini menarik ini. Apa nggak rugi, bro? Ya itu makanya itu yang termasuk yang kita hitung gitu, maksudnya itu yang itu value yang kita ingin ciptakan gitu. Jadi klien itu yang penting puas dengan hasilnya, warnanya tepat. Nah ini kan semua butuh apa ya? Butuh harga yang dibayar ya kasarannya. Jadi kayak saya harus incas di sana, saya harus ikut ngawasin produksi, saya harus ikut ngawasin warna kayak gitu-gitu itu ya itu yang value yang kita ciptakan gitu. Jadi kayak apa ya, nggak segampang itu memang kalau bisnis kayak gini ya. Kita kan bisnisnya kan jasa. Iya. Sekarang kita bayangin klien saya misalnya ada 1.000, 1.000-nya semua beda. 1.000 orang 1.000 orang punya 1.000 permintaan. Nah. Ini kalau berusaha ya di bidang jasa Iya, seperti jasa. ini. Bener. Ini kita tuh benar-benar custom banget ya. Sangat custom banget. Jadi satu orang pun aja bisa banyak-banyak kan, dia bisa bikin misalnya bikin buku satu, misalnya agenda satu. Dia mungkin bikin kaos, mungkin dia bikin apa? Kota atau apa gitu. Terlalu banyak customnya. Nah, kalau kita ngomong custom dan jenis nih, boleh cerita dong, bro. Maksudnya kalau Ramayana ini sebenarnya servisnya apa aja sih sebenarnya? Sebetulnya gambaran besarnya kita semua yang berhubungan dengan kertas hampir semua kita bisa. Semua yang berhubungan dengan kertas. Jadi saya gambarin kasarnya lah biar gampang gitu, semua dengan kertas itu kita bisa. Gitu. Kecuali kita nggak main roll, nggak main web. Maksudnya web itu kayak packaging yang stiker yang web yang buat apa ya, kayak fotografer sampo ya itu kita nggak main. Plastik kan itu ke itu. plastik ya, Iya, ke plastik. base-nya ya, bukan Base-nya kertas plastik ya. itu kita nggak main. Cuma kalau stiker vinil gitu ada. Masih bisa. Masih. Dan so far sebenarnya kalau di Surabaya sendiri permintaan paling banyak itu di mana sih? Kalau saya di tempat saya ya, tempat saya itu sebetulnya kita paling banyak itu company profile, terus brosur gitu-gitu. Company profile, brosur, buku menu itu paling banyak sebetulnya. Oke. Cuman karena corona, ini agak sedikit bergeser. Nah ini, Gitu. ini menarik nih. Jadi Masalah pandemi ya. Pandemi. Gimana Ramayana menghadapi pandemi? Yang tadi definisinya udah termahal gitu ya, kualitas nomor 1. Di waktu pandemi, orang ini kan survival mode gitu ya. ya. Gimana kiprahnya Ramayana menghadapi pandemi ini, bro? Ya gini, jadi kalau kita biasanya kan sering bikin brosur, kita bikin company profile ya, itu kan biasanya media buat iklan. Itu selama pandemi kan nggak ada orang promosi, ya pada nyetop semua, ngerem semua ya, ini ya. Restoran tutup, menu berarti nggak ada. Padahal kita pegang menu banyak banget. Jadi menu nggak ada juga yang nyetak kan, restoran kan banyak tutup. Jadi selama pandemi yang justru nyelamatin kita malah stiker sama packaging ya. Jadi stiker itu kan banyak orang yang UKM mulai keluar gitu. Jadi mulai usaha minuman, banyak usaha yang pivoting makanan, ya, usaha makanan gitu. Betul, terus usaha hand sanitizer gitu-gitu. Jadi beralih ke sana kita. Banyak orang bikin stiker. Banyak orang bikin stiker. Nah, bayangan saya ini gini. Kalau orang di pandemi dia pivoting gitu ya, mereka lagi ngawalin usaha. Biasanya tuh mereka tuh takut untuk ngeluarin pengeluaran yang terlalu besar di depan. Betul. Nah, stikernya kok berani ngeprintnya di Ramayana. Oh, ini menarik loh ini. Kok berani ya gitu ya. Itu kalau kadang-kadang jawabnya susah, saya pasti bilangnya itu anugerah Tuhan. Blessing. Jadi ya ada aja klien-klien baru yang datang. Jadi klien-klien lama yang nggak bisa promosi ya stop dulu mungkin saja kan. Bukan mereka meninggalkan kita ternyata. Setelah saya berapa bulan kan saya baru kontak lagi gitu. Mereka coming back juga. Coming back juga ujung-ujungnya. Cuma waktu itu memang nggak ada kerjaannya. Jadi saya sempat juga down, apakah klien saya masuk hilang semua ya waktu pandemi. Ternyata enggak, memang nggak ada kerjaannya.
Jadi memang stop kan promosi. Jadi mereka ada. bukan pindah ke lain hati. Iya, bukan pindah. Jadi akhirnya dapat klien-klien baru, orang-orang rumahan, orang-orang yang mulai usaha kue, usaha roti, usaha minuman, ya itu mulai datang ke kita gitu. Ya. Menarik ya. Karena di pandemi ini sendiri, kalau kita melihat dari persaingannya, di bisnis percetakan sendiri gimana nih? Para nasibnya pebisnis di printing ini, Bro? Kalau kita sih prinsipnya kita berusaha bertahan aja ya. Bertahan. Ya kita jaga kualitas, kita tetap bertahan untuk survive gitu ya. Ya salah satunya dengan stiker. Kenapa kok stiker bisa bertahan? Karena gini, kalau kita kan ada digital, ada yang versi konvensional ya atau offset. Jadi digitalnya kita kan jumlahnya nggak ada minimal. Jadi misalnya orang bisa bikin 1 lembar, 2 lembar. Kalau dia mau coba produk kan bisa juga 1 lembar, 2 lembar kayak gitu. Jadi bisa nggak harus banyak ngeluarinnya. Karena kalau mereka udah sukses jalan, nah baru cetak yang massal. Gitu. Iya, mereka kan masih dalam konteks coba-coba sih ya. Betul. Jadi memang kita nggak pungkiri bahwa di pandemi itu terjadi berbagai hal, tetapi juga menumbuhkan usaha-usaha baru. Betul. Yang ternyata bisnis jadi sumber pendapatan juga ke Ramayana. Nah, mau tanya lagi nih, Bro. Jadi selama perjalanan yang istilahnya mungkin Bro Andri sudah ada di Ramayana ya, apakah pandemi ini adalah tantangan yang terberat sepanjang perjalanan itu? Apakah atau mungkin Ramayana ini pernah mengalami juga tantangan bisnis yang berat juga di masa-masa yang lalu misalkan? Apakah perjalanannya lancar terus gitu? Kalau menurut saya paling berat sih. Ini paling berat. Iya. Waktu Krismon saya masih SD ya, tapi menurut koko saya yang udah 10 tahun di atas saya, ini paling berat daripada Krismon ya. Karena waktu Krismon kan kita geraknya masih bebas gitu, kita masih bisa keliling, masih bisa cari orderan gitu ya. Kalau sekarang kan waktu kemarin pandemi kan nggak bisa, mau keluar nggak ada orang ditemuin nggak mau, klien ditemuin juga nggak mau, pasti kan gitu. Jadi ketemu orang kan susah gitu, jadi kita ya coba ngandelin orang tahu kita dari mulut ke mulut untuk kasih kerjaan ke kita sih. I see, ya. Memang ya pandemi gitu ya. Pandemi, tapi ini sekarang udah mulai comeback nih, Bro. Udah mulai comeback, puji Tuhan. Jadi bulan Oktober November ini udah mulai rame sih. Iya. Dan so far lanjutin masalah termahalnya ini. Termahal. Nah, soalnya kalau kita tinggal di Surabaya, kita ingat Surabaya itu kota dagang yang selalu lagi-lagi ngejarnya itu masalah cuan. Nah, cuan yang dimaksud itu biasanya pengeluaran itu semini mungkin, keuntungannya sebesar mungkin gitu. Iya. Dan ternyata sepanjang pengalamanku juga nih, nggak semua klien, orang, bisnis yang istilahnya tuh sanggup bayar, itu mau mengeluarkan duit untuk ngeprint dengan kualitas seperti itu. Nah, jadi yang aku tanyain di sini gini, sebenarnya klien-klien yang ngeprint di Ramayana itu siapa sih? Marketnya itu sebenarnya siapa? Apakah the biggest company in Surabaya itu akan selalu ke Ramayana atau enggak? Nah, ini menarik ya? Nah, ini menarik. Jadi kalau orang-orang pasti berpikiran kalau klien saya itu pasti end user. Atau company gitu ya. Iya. Tapi setelah kita telusuri, kita lihat-lihat lagi, ternyata justru salah. Klien saya malah reseller loh. Reseller, berarti dia jualan lagi. Makanya kalau bilang kita mahal, loh klien saya kok ditelusuri kok banyak reseller. Padahal kalau kita ngomong reseller pasti akan markup lagi. Betul. Kan aneh, maksudnya orang-orang nggak nyangka, dikirain orang pasti kan kita langsung perusahaan atau enggak. Kita banyak reseller. Tapi reseller yang main di kelas atas juga. Yang memang konsennya di hasil, konsennya di warna. Karena banyak dari mereka sih ya sempat lah, pasti semua orang apalagi orang Surabaya ya kita sendiri mungkin kadang-kadang demikian ya, nyoba sana nyoba sini. Ketika mereka nyoba sana nyoba sini ternyata mereka gagal, itu menurut mereka akan membuang waktu. Yes. Jadi akhirnya coba sana gagal, nyoba sini gagal, ujung-ujungnya kembali lagi ke kita, udah gitu selesai. Jadi daripada dia mungkin udah kapok ya kayak nyoba sana nyoba sini, ujung-ujungnya kembali lagi gitu. Dan kita sering sih kehilangan orang dan kembali lagi. Gitu. Jadi hilang berapa lama gitu, ini ujung-ujungnya balik lagi. Karena memang benar, seriously. Kalau aku ngomong tuh Ramayana itu unreplaceable. Ini aku boldly saying karena memang kalau kita ngomong time is money, maka kalau kita ngomong menghemat itu adalah dari sisi time-nya, maka Ramayana ini jadi solusi banget. Karena daripada nyoba-nyoba itu tadi ya. Iya. Jadi kita nyoba itu kan waktu lagi. Apalagi kalau kita ngomong tadi dikejar deadline. Itu udah
nggak selamat sebenarnya. Iya. Itu dia. Jadi Ramayana, kalau kita ngomong dari semua yang ada itu, kita ngomong balik lagi masalah termahal. Nah, apakah termahal ini is your strategy? Kamu memang setting ke sana, ya kan? Atau nggak sengaja memang terset seperti itu atau gimana nih sebenarnya? Karena price itu selalu jadi kalau kita ngomong bisnis itu ranahnya dalam konteks strategi memang. Nah, kalau di dalam skema Ramayana ini sebenarnya gimana, Bro? Kalau dulu setauku awal-awal ya tahun 2000-an kan aku masih SMA gitu. Tapi kan kita kan dari kecil udah ikut papa, ikut mama bantu kerja, jaga toko gitu, dari kecil udah dilatih kayak gitu ya. Jadi awal-awal tuh harganya mungkin sama semua. Jadi waktu di zaman itu kurang lebih harganya sama semua. Tapi perlahan-lahan kompetitor mulai banting, nah sedangkan kita tetap di sana. Gitu. Jadi sebenarnya kompetitor yang banting, harganya Ramayana ini ya tetap aja sih. Ya, kita tetap di sana aja sih. Tapi enggak Ya, Pak. enggak semua item kita juga harganya lebih tinggi. Ada item tertentu kita lebih murah. Nah, ini jeleknya kadang-kadang orang berpikiran kalau sudah satu item saya mahal, semuanya mahal. Semuanya mahal. Iya, Gitu. padahal kita mau belanja di swalayan pun di tempat yang dua beda itu juga ada yang murah, ada yang mahal kan? Nggak mungkin semua murah ini, semua mahal ini kan nggak mungkin. Iya. Pasti ada ya sama kayak kita. Jadi kadang-kadang mestinya harus tanya. Saya sering itu. Jadi orang-orang itu nggak berani tanya karena takut yang mahal. Sudah tahu yang di situ mahal, jadi dia udah nggak berani lagi. Udah nggak berani tanya. Nah, ketika mereka iseng-iseng tanya, gua kasih harganya, bingung lu kok lebih murah daripada yang lain. Wah, itu keanehan bisa terjadi. Nah, Sering. tapi ini justru itulah branding. Betul. Kalau kita ngomong itulah branding, karena image yang terbentuk itu sudah seperti itu. Betul. Jadi emang agak susah kadang-kadang image itu kalau kita ada image mahal semua dikirain mahal, padahal enggak. Generalisasi. Bener. Jadi Ya ada kan? strategi orang juga yang dikasih satu item dibanding murah sekali supaya orang image-nya murah. Padahal enggak, yang lainnya dipukul semua mahal. Banyak yang begitu. Nah, tetapi dengan seperti itu, apakah ini jadi menguntungkan atau merugikan sebenarnya, Bro? Relatif ya. Relatif. Kadang ya bisa menguntungkan, kadang ya bisa merugikan. Makanya saya sering sekarang kalau ketemu klien ya coba tanya sih yang lain-lain ada atau enggak. Coba sih hargaku yang lain kayak apa gitu. Jadi enggak semua nih aku enggak bisa masuk gitu loh harganya. Ada yang fight, ada yang lebih murah, ada yang sama. Kayak gitu. Tapi kalau orang ya makanya image-nya mahal ini kadang-kadang membuat orang enggak berani tanya. Itu selalu kayak gitu, sering. Apakah Ramayana yang sekarang ini itu adalah Ramayana yang sudah ideal di mata Bro Andre? Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!